Ya, jelek amat pokoknya. Jelek sama jelek. Waduh, mirip banget Mr. Bean. Ini mah emang dari sononya udah ada kumis jenggot. Bang banget. Lah, gak dapet apa-apa ini. Mana dah. Biasa aja lah. Oke. Halo kita ke 1025. Welcome. Yuk kita mulai saat teduh kita pada pagi hari yang indah ini. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kembali Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan Engkau memberikan nafas hidup bagi kami. Di luar sana orang yang di antara hidup dan mati, Tuhan Yesus mempertahankan hidupnya, tetap kami di sini. Kami bersyukur atas kasih dan setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Kami bersyukur Bapa. Sebentar kami masuk saat teduh, biar ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak Bapa. Karena Engkau yang sanggup dan Engkau yang mau Tuhan untuk boleh mengampuni, mentahirkan, memulihkan keadaan kami, terutama diri kami sendiri Bapa. Biarlah Engkau boleh melayakkan kami, Engkau boleh menguduskan kami, agar kami boleh dibenarkan, kami boleh dikuduskan kembali, untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dijadikan Tuhan. Demi nama Yesus kami katakan siap sakit penyakit kelemahan tubuh, kemalasan, setengah hati, suam-suam kuku. Demi nama Yesus kami katakan kerasan hati, kesombongan. Demi nama Yesus kami katakan, kami hancurkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita angkat kian kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Bukan beta, welcome. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Oh, oh. Terima kasih Bapa, Kau yang menjadikan kami. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, Tuhan, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, Engkau berikan bagi kami tidak ada yang buruk, semuanya yang terbaik Kau berikan bagi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, tidak akan memberikan anaknya kalajengking, tidak akan pernah memberikan anaknya racun, selalu memberikan anaknya semua dibutuhkan. Sungguh Engkau sungguh amat sangat baik. Aku hidup, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, oh, biar hatiku bersuka karenamu. Oh, lupa nyalain recorder buat Spotify. Bentar ya guys. Come back. Zara, welcome. Oke, ya kita angkat satu penyembahan lagu lagi. Setelah itu kita masuk di dalam pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Welcome semua yang udah hadir. Oh, Engkau sungguh baik, Bapak. Terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Di dalam hidupku akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, oh, oh. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, akan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang
takkan pernah kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka, oh karenamu di dalamku. Dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau sangat kami cinta. Ketika kami berada di dalam kegelapan, ketika kami tidak mengenal apa yang namanya dosa, dan Engkau yang memberitahukan kami kebenaran, sehingga kami tahu dan kami boleh menerima Engkau. Terlebih karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan pengorbanan-Mu, dengan begitu besar kasih-Mu, sehingga Kau mengosongkan diri-Mu menjadi sama seperti kami. Dan Engkau yang tidak mengenal dosa dijadikan mengenal dosa oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Betapa kami bersyukur, betapa kami dapat menghela nafas seperti ini. Engkau telah mencangkokkan kami Tuhan, dari kami bangsa yang tidak mengenal Engkau, dijadikan bangsa yang mengenal Engkau. Betapa kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh baik Kau Bapa. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu yang adalah Engkau sendiri, sehingga kami boleh belajar lebih dan lebih untuk mengasihi Engkau, yaitu takut akan Engkau, mengenal pribadi-Mu, seperti Maria yang duduk di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu mendengar. Demikianlah kami yang ingin belajar terus menerus mengikuti teladan Engkau, Yesus Kristus. Dijadikan Tuhan di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami katakan, kami hancurkan setiap perasaan hati, kesombongan, kebebalan, kesombongan, hati yang berbatu-batu, hati yang terhimpit di jalan, hati yang bersemak duri. Kami katakan, kami hancurkan demi nama Yesus. Tetapi hati, telinga, mata, pikiran seorang murid yang mau terus-menerus diperbaharui menjadi seperti gambar dan kalik-Mu Bapa, menjadi milik kami. Dijadikanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Niko Mangnari, welcome. Munjer Ebumi, welcome. Pin, welcome. Yoga Alif Putra, welcome. Nggak tahu, welcome. SAS Penyak, welcome. Robert La Wijaya, welcome. Abung Gunawan, welcome. Diva Alim, Strik Mincing, welcome. Alan Permana 4,
Wildan, welcome. Oke, saya nggak bisa nyambut satu persatu nama yang sudah hadir. Sekarang kita waktunya membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya punya schedule pembacaan firman Tuhan tiap hari. Sekarang tanggal 18 September 2024. Kita baca dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, kelima, dan keenam. Dan untuk perjanjian baru kita baca 2 Korintus pasal yang ke-10. Oke. Pengkhotbah pasal yang ke-4, 5, dan 6. Oke, numpang minum dulu guys. Haus guys. Sky, welcome. Liman Syah Tanjun, welcome. Will, welcome. Kaira, welcome. Supaya nggak sunyi. Lagu lembutnya. Oh, namanya Denka, welcome Denka. Maafkan saya ya kalau penampakan saya ini agak kucel, karena bangun tidur memang langsung saat teduh, enggak. Namanya saya orang malas ya, malas cuci muka, malas gosok gigi. Nanti habis saat teduh aja. Anang Domino, welcome. Tria, Bunda Nece. Pengkhotbah pasal yang ke-3. Benar kan ya, nggak salah baca ya. Besok saya salah lihat pasal. Aska Zidan, Mas Bek, Tuan Krep, Eko Bibit, welcome. Oke, kita baca ya, Pengkhotbah pasal yang ke-3. Kayaknya kencengan ini. Oke, ditutup. Pengkhotbah pasal yang 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kayaknya kita udah baca kemarin. Pasal yang keempat, oh iya, pantesan. Raisa, hai. Pengkhotbah pasal yang keempat kita baca. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari,
Ada orang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Takutlah akan Tuhan, judulnya. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Oke, sebelum lanjut ke pasal yang kelima, di pasal yang keempat kita belajar dari Raja Salomo bahwa ini terjadi dalam konteks kita sekarang ya, terutama di Indonesia, di mana kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman baca, kalau teman-teman dengar, banyak sekali kasus ketidakadilan di mana penindasan terjadi. Orang-orang kecil, rakyat kecil, rakyat Indonesia yang tidak mampu, lalu mereka melakukan pencurian sandal, pencurian ayam, dihukum hingga 45 tahun bahkan 10 tahunan ya. Juga kalau kita lihat yang terbaru, di mana seorang rakyat Indonesia memelihara landak Jawa yang dia adalah sebenarnya binatang yang dilindungi, tetapi oleh karena ketidaktahuan beliau akhirnya dijadikan tersangka dan divonis atau dituntut dengan hukuman 10 tahunan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan dan kebenaran yang diinjak-injak oleh oknum tertentu, maka puji Tuhan akhirnya dia dibebaskan. Juga banyak sekali teman-teman kita rakyat Indonesia mengalami ketidakadilan oleh karena mungkin pihak yang dilawannya itu mempunyai kekuasaan, mungkin di lurah, RT, camat, bupati, wali kota dan sebagainya. Maka daripada itu yang kita perlukan, kita berhikmat untuk menjaga diri kita sendiri, tidak menyenggol pihak-pihak tersebut. Yang kita bisa lakukan, kita berdoa sama Tuhan, karena biarlah
Tuhan yang turun tangan, karena kita pun gak punya kuasa untuk melawannya. Kita hanya bisa beraspirasi dan berdoa, dan selebihnya biar Tuhan yang turut campur tangan. Nah, lalu di sini dianjurkan atau diajarkan oleh Raja Salomo bahwa lebih baik berdua. Dalam arti kata di sini konteksnya, dalam berteman lebih baik kita mempunyai teman dan sahabat yang kita percaya, karena apabila kita berada di dalam kesesakan, di dalam segala berbagai pencobaan, kita dapat teman untuk bercerita, teman yang untuk mendengar, teman yang untuk berbagi, sehingga kita dapat saling meneguhkan dan dapat saling membangun, terutama teman atau sahabat yang di dalam Tuhan ya. Kalau teman atau sahabat yang di luar Tuhan, ya itu tidak dapat kita ceritakan semua. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, kita bisa saling membangun, kita bisa saling menumbuhkan kerohanian kita. Juga di dalam hal hubungan, tentunya yang sudah menjadi pasangan hidup, itu penting supaya kita dapat membangun hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini koneksiku lancar gak sih? Unstable connection lagi tulisannya. Semoga lancar ya. Adaptasi dalam apa yang kita hadapi. Contoh teknologi yang sudah semakin berkembang, AI yang sudah bisa berkomunikasi dengan kita harus bisa berhikmat sehingga kita bisa beradaptasi dan menggunakan teknologi yang berkembang itu dengan baik dan benar. Karena kalau teman-teman baca, teman-teman lihat, teman-teman tonton, AI itu bisa disalahgunakan. Contoh, dia bisa mengcrop gambar kita, gambar asli kita terus ditempelkan ke gambar orang lain. Misalnya orang yang mau niat jahat sama kita, dia bisa memfitnah kita dengan mengcrop kita punya muka ke muka orang lain yang berada di dalam misalnya video dewasa, sehingga seolah-olah kita yang melakukannya padahal tidak. Ataupun gambar kita, muka kita di crop, terus dia punya niat jahat, dia punya video kejahatan orang lain, muka kita ditempelkan ke muka orang itu sehingga dikira kita yang melakukan perbuatan jahat. Itulah plus dan minus daripada semuanya yang maju termasuk teknologi dan AI. Seperti layaknya pisau yang bisa dipakai untuk memotong sayur, demikian pisau juga bisa dipakai untuk berbuat jahat. Nah, gunanya kita mempunyai hikmat, yaitu kita bisa beradaptasi dan menggunakan teknologi juga AI ini dengan baik dan benar. Juga kalau teman-teman dengar, teman-teman baca, dan teman-teman tonton, AI itu bisa dipakai juga untuk kasus kriminal ya. Di luar negeri orang ditangkap karena dia memakai AI untuk membuat kopian daripada lagu-lagu di perusahaan-perusahaan besar, lalu dia upload ulang dengan namanya yang misterius, di-generate sama AI, lalu dia mendapatkan sekitar, kalau nggak salah, $1 juta, bukan $1 juta rupiah loh ya, $1 juta. Itu menunjukkan banyak kalau dikali. Sekarang kan dolar terhadap Indonesia udah
sekitar 15-18 ribu, ya itu berarti kan teman-teman bisa mengalihkan sendiri ya. Dan akhirnya dia ditangkap oleh FBI. Nah, itu menunjukkan bahwa jika orang dengan niat jahat memanfaatkan AI, bisa kebayang ke depannya. Makanya kita berhikmat, kita harus bisa beradaptasi terhadap kemajuan teknologi ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke membaca Pengkhotbah pasal yang kelima dengan judulnya Takut akan Allah. Oke, ini nggak bisa masuk lagi ya. Oke, kita pakai lagi. You can only use a flare on spur light. Oh, cuma bisa sekali. Udahlah. Oke. Pengkhotbah pasal yang kelima. Takutlah akan Allah. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia atau Tuhan itu tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik kau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Oke, sebelum lanjut, berkat yang saya dapat ini menegur saya banget ya teman-teman. Ini soal takut akan Allah dalam konteks kita jangan sembarangan ngomong apa yang kita ingin, apa yang kita butuh, dan kita jangan sembarangan berjanji atau bernazar kepada Tuhan, karena janji itu adalah hutang, apalagi kalau hutang kita kepada Tuhan. Nah, kesaksian saya sendiri pada waktu saya masih bekerja, dari awalnya staff, lalu saya bernazar kepada Tuhan, gini, Tuhan, saya butuh ingin menjadi posisi yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih tinggi, yaitu supervisor, supaya orang lain dapat diberkati melalui saya, nama Tuhan dapat dimuliakan, dan saya mau melayani lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, saya bernazar seperti itu teman-teman. Dan akhirnya Tuhan memenuhi kebutuhan saya, yaitu benar Tuhan mengangkat saya menjadi supervisor di bidang sistem dan prosedur di daerah Jakarta. Namun setelah itu bukannya saya menepati nazar saya, tetapi saya dengan bermalas-malasan bekerja, saya tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih, juga saya menganggap remeh pekerjaan itu. Bahkan nazar yang telah saya bicarakan atau saya telah ucapkan kepada Tuhan, tidak ada satupun yang saya penuhi. Saya malah
tidak melayani Tuhan dengan sungguh, malah semakin turun, malah hanya ibadah minggu, bahkan ibadah minggu pun bermalas-malasan. Akhirnya setelah 3 bulan probation, saya ditetapkan tidak lagi diperpanjang untuk menjadi supervisor. Dan akhirnya ketika saya dapat kerja kembali, singkat kata semakin lama saya dapat pekerjaan yang saya terima 2-3 kali tidak sesuai dengan job desk saya yang dulu, juga gajinya pun semakin lama semakin rendah, dan akhirnya saya tidak lagi bekerja. Itulah hukum dari sebab akibat, teman-teman. Hukum dari jika maka, teman-teman. Semoga teman-teman belajar dari pengalaman saya dan tidak mengalami apa yang saya alami. Teman-teman hanya bisa petik pelajaran bahwa ketika kita sudah bernazar sama Tuhan, segeralah ketika Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan melalui nazar yang kita ucapkan, segeralah teman-teman tepati dan lakukan, supaya teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami. Biarlah itu aja menjadi pelajaran dan tidak diulangi sama teman-teman semua ya. Lanjut kita ke ayat 7 dari pasal 5 kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah langit selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya,
karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Oke, kita lanjut ya karena tanggung ya. Pasal yang ke-6 dari kitab Pengkhotbah, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang sepenuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Oke, berkat yang saya dapat itu kita belajar. Di sini ada 2 kata yang terus-menerus didengungkan oleh Raja Salomo, yaitu semuanya sia-sia dan semuanya seperti mencari angin. Saya ingatkan kembali, apabila yang kita lakukan seperti siklus hidup manusia, contoh bangun, tidur, bekerja, berusaha, mencari uang. Setelah itu, setelah mencari uang, beli rumah, beli mobil, beli motor, beli kebutuhan. Terus habis bekerja, menikah, punya anak, bekerja lagi untuk mencukupi kebutuhan anak. Lalu mengusahakan anak supaya bisa sekolah, mengusahakan anak supaya bisa bekerja, mengusahakan anak supaya bisa menikah, terus menerus seperti itu ya. Mungkin kalau begitu akan sia-sia, teman-teman. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal Kristus, kita sudah punya tujuan hidup kita yang tidak akan menjadi sia-sia, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam hal ini yaitu kecukupan, cukup makan, cukup minum, dan cukup pakai. Itulah yang ditambahkan. Juga kerajaan Allah dan kebenarannya itu disederhanakan kembali dengan Tuhan Yesus yang memberikan kita perintah bahwa
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya kita semua beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan, dan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, maka hidup kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, karena hidup kita juga akan lebih bermakna apabila kita melihat orang lain juga diselamatkan, orang lain juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat aja di sorga bersuka cita, apalagi kita yang dengan ucapan syukur diselamatkan oleh Tuhan dan melihat orang lain diselamatkan, sehingga kita dapat berbahagia dan hidup kita tidak akan sia-sia. Juga di sini digambarkan atau diingatkan berulang-ulang oleh Raja Salomo bahwa semuanya pemberian dari Tuhan, sehingga kita diketeguhkan kembali. Jangan kita menyombongkan diri, jangan kita bermegah diri. Apabila kita berhasil dalam hidup kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya apapun yang menurut pandangan orang itu luar biasa, tetapi jangan lupa jika kita meninggal itu tidak dibawa mati, dan semuanya itu pemberian Tuhan. Kita hanya sebagai manajernya, mengelolanya. Itu pun kita harus mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita juga belajar bahwa dari zaman Raja Salomo pun banyak pemerintah yang acuh tidak acuh terhadap penindasan, bahkan mereka ikut di dalam penindasan rakyat. Dalam konteks hidup kita sekarang itu sangat relevan, teman-teman. Apalagi di Indonesia kita sekarang. Juga kalau teman-teman dengar, teman-teman lihat, atau teman-teman baca, atau teman-teman tonton, pergelaran PON, Pekan Olahraga Nasional, teman-teman bisa lihat bahwa ini kenyataan ya, bukan saya pencemaran nama baik atau bagaimana. Ini kenyataan bahwa PON itu udah dilaksanakan loh, tetapi fasilitasnya yang dibangun oleh pemerintah dari Deli Serdang itu belum rampung. Itu menunjukkan bahwa manajemen daripada pengelolaan pajak yang sudah rakyat Indonesia, khususnya rakyat Deli Serdang, berikan kepada pemerintah tidak dimanfaatkan dengan benar, dan manajemen waktunya tidak dilakukan dengan benar. Entah itu memang karena waktunya yang mepet untuk menyiapkan PON, atau kita nggak mau suzon itu, tapi pasti ada argumentasi yang kedua, pemikiran kedua sesuai logika kita. Memang mereka berleha-leha, memang mereka lebih memprioritaskan hal lain yang bukan hal penting. Gimana ya? Kita berharap hanya pemerintah, hanya oknum pemerintah Deli Serdang saja yang melakukan hal itu ya. Semoga tidak semua orang-orang pemerintahan di masing-masing provinsi melakukan hal tersebut. Itu juga menjadi pelajaran bagi pemerintah di masing-masing provinsi untuk melakukan manajemennya dengan baik,
di kotanya, di provinsinya. Balik lagi saya bisa katakan bahwa kita hanya bisa menyampaikan aspirasi kita dengan melakukan pelaporan seperti atlet voli yang mengikuti PON tersebut. Dia melaporkan secara viral gitu, baik itu di TikTok atau media sosialnya, karena dia juga merupakan influencer, sehingga orang-orang bisa melihat, loh kok ini manajemen profesinya kok begini. Akhirnya seperti banyak orang mengatakan, di Indonesia kalau enggak viral, segala sesuatunya enggak akan diprotes. Ya semoga kita juga berdoa ya teman-teman buat Indonesia, jangan karena viral doang sehingga mereka memproses ya. Kita berdoa terus buat Indonesia. Hanya bisa mengalah apa sih? Oke, itulah berkat saya di perjanjian lama. Kita masuk di perjanjian baru. Perjanjian baru itu kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Felicia Intanje, welcome. Sikap Paulus, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merumbuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan dapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu
sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Oh haleluya. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus, dari kerendahan hatinya ya teman-teman, bahwa yang pertama karakter dia orang yang jujur. Dia jujur bahwa kalau kita ketemu nih empat mata, dia nggak bisa menegur kita secara langsung. Tetapi ketika seperti ini live, ketika menyampaikan surat, kita bisa nih berkata-kata dan menegur gitu. Nah, dia jujur karena dia masih manusia, karena dia saking berbelas kasihannya kepada orang yang dia beritakan Injil, sehingga dia tidak berani bertemu muka dengan muka. Nah, selanjutnya di sini Rasul Paulus juga mengatakan dia nggak mau bermegah diri karena semua yang dia lakukan itu ya semua berasal dari Tuhan. Dia hanya patuh dan taat saja. Juga dalam konteks dia memberitakan Injil di luar daerah, dari ruang lingkupnya, ketika Roh Kudus memberitahukan Rasul Paulus, kamu memberitakan Injil di sini. Lalu Rasul Paulus itu patuh, dan selanjutnya dia menyerahkan pekerjaan untuk menumbuhkan iman kepada orang lain. Karena Rasul Paulus tahu jika orang lain yang menumbuhkan iman jemaat di sana, sukunya, latar belakangnya, budayanya akan lebih masuk, akan lebih dipercayai. Dan kita belajar dari Rasul Paulus, dia tidak memegahkan dirinya karena banyak orang lain di luar daerah yang tadi selamat, bukan karena dirinya. Dia tidak mau mengambil apa yang bukan miliknya. Kita belajar dalam konteks kehidupan kita, kita belajar bahwa ketika kita berguna bagi orang lain, ketika kita menolong orang lain dan orang lain itu menganggap itu, orang itu berbalas budi bagi kita, janganlah kita memegahkan diri, karena daya kita pun, kekuatan kita pun, finansial kita pun, usaha yang kita lakukan pun, itu semua berasal dari Tuhan. Itu relate dengan yang tadi kita baca di pengkhotbah, bahwa semuanya itu, keberhasilan kita, keberuntungan kita dapat menolong orang lain pun, itu semua berasal dari Tuhan. Janganlah kita memegahkan diri. Nah, makanya di sini ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus di ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Contoh, saya bisa sehat sampai sekarang ini, saya bisa diberikan nafas sampai kepada saat ini oleh karena karunia daripada Tuhan Yesus Kristus.
karena di luar sana banyak orang membutuhkan oksigen untuk bernapas, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya masih bisa bernapas sampai saat ini. Itu adalah contoh bermegah di dalam Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan untuk dimuliakan daripada diri kita sendiri. Saya bisa berhasil, berusaha, bekerja, posisi saya naik tinggi, itu oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan hikmat bagi saya untuk mengelola segala pekerjaan dan memimpin teman-teman sekerja saya. Itu adalah namanya bermegah di dalam Tuhan. Nah, seharusnya kita sama-sama belajar seperti itu, bermegah di dalam Tuhan. Di ayat 18 dari 2 Korintus pasal yang 10 dikatakan bahwa sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang diuji Tuhan. Itulah berkat yang saya dapat di firman Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Sekarang kita masuk dalam sesi doa. Kita doakan tadi, kita doakan Indonesia supaya setiap pemerintahan di Indonesia mempunyai kepedulian, mempunyai rasa belas kasihan terhadap rakyat Indonesia. Mereka menyadari dari mana mereka dipanggil, karena yang memilih mereka adalah rakyat Indonesia. Sehingga prioritas mereka ketika mereka mendapat anggaran, mereka memprioritaskan rakyat, entah itu kebutuhan rakyat yang tidak mampu, kurang mampu, ataupun fasilitas umum untuk rakyat Indonesia. Kita berdoa juga untuk undang-undang yang dibuat DPR, biarlah itu tidak merugikan rakyat. Kita doakan juga buat gempa megatrust biar tidak terjadi di Indonesia. Kita doakan untuk pelantikan daripada Pak Presiden, Pak Prabowo, juga Wakil Presiden Mas Gibran, biarlah damai sejahtera Tuhan. Semua pihak yang berwenang melakukan tugas dengan baik dan benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh haleluya, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas nafas-Mu yang masih Engkau hembuskan bagi kami sampai pada saat ini. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang masih diam di dalam relung hati kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang masih mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau boleh bersukacita atas karena perwujudan kami mengasihi Engkau. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa semua yang kami dapat, semua yang kami terima itu adalah dari Engkau Bapa. Dan ketika kami bernazar juga kami harus segera menepatinya dan melakukannya, sehingga kami tidak menerima segala yang buruk atas karena konsekuensi kami tidak melaksanakan nazar yang telah kami ucapkan sebelumnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami harus melakukan kehendak-Mu agar segala hidup yang kami jalani itu tidak sia-sia. Terima kasih bahwa Engkau telah mengingatkan kami oleh Rasul Paulus bahwa kami tidak boleh bermegah oleh karena kekuatan kami, oleh karena apa yang kami lakukan. Tapi biarlah kami boleh bermegah di dalam Tuhan, sehingga orang lain percaya dan mereka diberkati, juga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segalanya. Bapa, kami bersatu berdoa, biarlah gempa megatrust di Indonesia tidak terjadi, untuk menunjukkan bahwasannya mata-Mu tertuju kepada Indonesia, kaki dian-Mu tertuju, kaki dian-Mu berada di Indonesia Tuhan.
Kami juga berdoa untuk peresmian pelantikan daripada Pak Presiden Pak Prabowo, juga pelantikan daripada Pak Presiden Pak Prabowo, juga wakil oknum yang berusaha memecah belah demi nama Yesus. Kami berdoa juga untuk DPR yang membuat undang-undang, konstitusi, Jawa, ialah tidak merugikan rakyat. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Kami juga berdoa supaya pemerintahan di Indonesia, baik yang masih berjalan sampai bulan Oktober awal pertengahan, ataupun pemerintahan baru, departemen baru, kementerian baru, DPR yang baru, legislatif yang baru, biarlah tidak mengacuhkan. Tuhan, mereka peduli kepada rakyat, memprioritaskan rakyat Tuhan. Dalam nama Yesus dijadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan melakukan aktivitas, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga dalam segala jalan kami beruntung, dan apapun yang kami lakukan sepanjang itu, belajar melakukan kehendak-Mu, itu berhasil dijadikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demi nama Yesus kami bersatu dan katakan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kegagalan, kesombongan, bermegah atas kepentingan diri sendiri, demi nama Yesus, iblis, setan, ayat jahat manusia, kuasa maut, demi nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah penyertaan-Mu nyata atas hidup kami. Kami juga belajar taat dan patuh akan Roh Kudus, sehingga orang lain di sekitar kami boleh berkati dan nama-Mu yang diprioritaskan untuk dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak henti-hentinya saya mengingatkan buat teman-teman yang mau mengikuti secara langsung saat teduh dilaksanakan setiap hari jam 3 pagi waktu Indonesia Barat di TikTok. Akun saya namanya Rinaldi Tonik. Teman-teman yang mungkin terlambat, teman-teman bisa mengikutinya di Spotify, di podcast Rinaldi Tonik dengan topik saat teduh di tanggal yang bersangkutan. Tanggal yang sekarang itu 18 September 2024. Atau juga teman-teman bisa mengikutinya di YouTube. Video ini akan saya upload di YouTube. Akun saya Rinaldi Tonik dengan topik atau keyword saat teduh strip tanggal yang bersangkutan di 18 September 2024. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye bye.